Kami seluruh keluarga dari Ferdy Sambo mendukung dalam doa. Mendukung dalam doa. Moga-moga dalam persidangan lancar dan mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu aja. Kami mohon, dengan sangat mohon jangan dihukum berat. Apalagi selama menjalani hukuman hingga saat ini begitu besar penderitaan yang dialami Ferdy Sambo dengan PC, ujar Amsal saat menjadi narasumber di salah satu program TV swasta. Amsal mengatakan tuntutan jaksa penuntut umum JPU terhadap Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati terlalu berat. Sebelumnya Ferdy Sambo dituntut pidana seumur hidup, sementara istrinya PC dituntut 8 tahun penjara. Di Jakarta sudah menelpon kita bahwa sidang untuk vonis para terdakwa mulai tanggal 13, 14, dan 15. Jadi penasihat hukum kita menganjurkan kita untuk ikut serta di dalam persidangan untuk menyaksikan bagaimana nanti keputusan majelis hakim. Jadi oleh karena itu kami sekarang mempersiapkan diri kami terutama mental dan pikiran kami untuk menghadapi putusan nanti. Waktu pada saat tanggal 28 ekshumasi itu, dia mengatakan bahwa Joshua itu tidak pantas dimakamkan secara kedinasan karena sudah melakukan perbuatan tercela di Jalan Duren 3. Ketika peristiwa tersebut terekspos dan di SP3, Arman Hanis tidak meminta maaf itu. Nah, oleh karena itu ya kita jangan pernah melihat bahwa ini dianggap kejam ya, tapi nilai juga bagaimana sih perasaan orang tua korban yang melihat anaknya dibunuh secara berencana, lalu dibunuh juga gitu ya, karakternya ataupun nama baiknya. Nah, oleh karena itu, karena dimungkinkan juga dari segi yuridis ya, di mana maksimal dalam ketentuan pasal tersebut ada 340, khususnya untuk Ferdy Sambo yang terbukti 2 perbuatan sekaligus, yaitu 340 dan juga obstruction of justice, maka terbuka peluang untuk divonis sesuai dengan vonis maksimal. Namun kembali lagi, kalau saya melihat ya dari segi hukum bahwa apa yang dituntut jaksa sebenarnya sudah cukup proporsional, namun apabila dikaitkan ataupun disandingkan dengan keinginan keluarga, tentunya keluarga melihat bahwa masih ada peluang untuk vonis maksimal. Nah, nanti terserah hakim aja. Hakim mau vonis yang mana gitu ya. Tapi setidak-tidaknya minimal vonisnya sesuai dengan tuntutan jaksa gitu. Jelas saya katakan 2 guru besar maha guru ya, mewakili 122 akademisi. Nah, ini kalau kami dari tim penasihat hukum yang Richard Eliezer juga pun menyampaikan banyak terima kasih. Sebanyak 122 orang dalam aliansi akademisi mengirimkan surat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, tanggal 6 Februari kemarin. Mereka menyatakan diri sebagai sahabat pengadilan untuk membela Richard Eliezer. Mereka membawa 5 alasan penting mengapa Eliezer layak untuk dibela dan diberi hukuman yang lebih ringan dibanding terdakwa yang lain. Menurut Amsal, Putri adalah korban pelecehan. Hal tersebutlah yang menjadi penyebab Ferdy Sambo membunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Hukuman seumur hidup berlebih sepertinya. Kok yang korban dihukum 8 tahun? Ya nggak pantas lah mbak. Berikanlah keringanan. Tidak mungkin perbuatan pembunuhan kalau tidak ada alasannya. Jelasnya. Ia berharap majelis hakim bisa memberi vonis dengan adil kepada kedua keluarganya yang jadi terdakwa. Amsal bilang Ferdy dan Putri selama ini sudah sangat korban karena dicaci dan difitnah. Ferdy juga tak bermaksud untuk membunuh, hanya saja hatinya sangat sakit ketika tahu istrinya dilecehkan. Begitu besar PC sudah korban, kemudian dibully, kemudian gelombang besar masuk. Bagaimana perasaan seorang Ferdy Sambo dan Putri dicaci, difitnah? Ini yang harus jadi pertimbangan majelis hakim, tegasnya. Saya juga malu gitu, oma-oma yang sudah sepuh mau turun gunung hanya membela kejujuran. Nah, kejujuran itu perlu di kita kan, dan ini dilakukan oleh ICAD ya. Apapun karena undang-undangnya ada, jadi jangan mengatakan dilema yuridis. Tidak ada dilema yuridis, justru persoalan hukumnya diselesaikan dengan menggunakan undang-undang LPSK. Ya, sekali lagi pasal 10A Junto pasal 5 itu adalah paling ringan. Ringan itu bisa lepas, bisa bebas. Oke, jadi jelas saya mengatakan 2 guru besar maha guru ya, mewakili 122 akademisi. Nanti saya sampaikan ya. Ada contohnya apa ada ini surat ininya ya, dari para guru besar lintas keilmuan, tidak hanya dari Fakultas Hukum. Kami di kampus itu ya para guru besar, para begawan-begawati, sesuai tugas Tridharma Perguruan Tinggi itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Artinya bentuk tanggung jawab keilmuan masing-masing. Sekali lagi bukan guru besar hukum aja ya, lintas semua perguruan tinggi ternama di Republik ini dan luar negeri malah ya. Mereka menyatukan satu, dipimpin oleh Prof dari UI, Profesor Sulis dan Profesor Meli ya. Itu mereka
ternyata berhasil, baru 122, ini masih menyusul karena kawan-kawan ini ikut serta. Jadi ada rasa bahasa kita berhasil kepada negara ini butuh orang-orang jujur. Terlepas itu adalah pembunuh, tapi ada pengakuan dosa, ada permintaan maaf, dan kita juga bersyukur keluarganya Pak Samuel juga memaafkan atas kejujurannya. Soal perbuatan soal lain, tapi kita yang hargai adalah kejujuran. Melalui perwakilannya, Prof. Sulistiowati Irianto, Aliansi Akademisi Indonesia, membeberkan alasan kenapa Eliezer layak mendapat vonis hukuman ringan dari hakim.